Yap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke dalam channel Zahra Tutorial Otomotif. Oke, bagi mas bro yang sudah like, subscribe, dan klik tombol notifikasi, semoga rezeki lancar. Jangan lupa subscribe, semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kita sangat bersyukur sekali bisa berjumpa kepada channel ini ya mas bro. Mungkin pada kesempatan kali ini saya tidak berbagi tentang mesin ya mas bro, tetapi tentang motivasi bagaimana kita para mekanik untuk bisa lebih baik lagi dalam berkehidupan, agar usaha kita lebih maju dan ada perubahan ke depannya. Oke mas bro, saya sedikit ceritakan kisah saya ya mas bro, agar mas bro mengetahui sedikit bagaimana saya mengembangkan bengkel saya ya mas bro. Mas bro, dulu saya tidak buka bengkel ya mas bro, walaupun saya dari tahun 2002 itu bekerja di bengkel mas bro. Pulang sekolah saya sudah ke bengkel mas bro ya, sampai dengan STM saya terus pulang sekolah itu kerja di bengkel untuk mencari ilmu. Waktu itu saya cuman sebagai pencuci baut ya mas bro, karena waktu itu bos saya belum bisa mengizinkan mekanik-mekanik baru untuk leluasa dalam membongkar atau memasang mesin dalam perbaikan sepeda motor. Dan ketika saya kuliah mas bro, saya masih bekerja di bengkel mas bro ya, tetapi jarang mas bro. Apabila saya tidak ada jadwal kuliah, saya numpang kerja di bengkel saya tersebut, di bengkel bos saya tersebut. Dan alhamdulillah bos saya itu mau mengajarkan bagaimana ilmu-ilmu mekanik yang baik dan benar ya mas bro. Oke mas bro, bengkel saya ini bengkel kecil ya mas bro. Bengkel saya ini bengkel kecil ya mas bro. Bisa mas bro lihat seperti ini mas bro keadaan bengkel saya ya. Oke mas bro, sekarang bengkel saya tutup ya mas bro. Pertama saya dulu buka bengkel mas bro, tidak ada satupun orang yang mau ke bengkel saya mas bro. Tidak ada orang yang mau ke bengkel saya mas bro, karena posisi bengkel saya ini di desa, tetapi desanya di tepi lintas Sumatera ya mas bro, jalan lintas Sumatera. Maka terkadang ada orang-orang yang jauh dalam perjalanan jauh itu bocor ban nempel di tempat saya mas bro. Bahkan nempel ban pun mas bro, mungkin orang-orang di sekitar tempat saya itu belum bisa mempercayai saya, karena background saya itu yang mereka tahu saya dulu di sini pertama kali buka rental PS mas bro, rental PS3. Tiba-tiba saya buka bengkel ya mas bro, mereka mungkin masih belum percaya dengan pengalaman saya di masa yang lalu. Dan orang-orang yang jauh yang lewat di lintas ini, terkadang mereka bocor ban, saya tempel. Saya sedikit-sedikit berbicara, motornya sehat pak, olinya diganti sebulan sekali pak, supaya motornya terawat, karena bapak jalan jauh terus. Ya sedikit-sedikit saya berikan informasi lah tentang motor. Lambat laun mas bro, ternyata dalam 1 tahun lebih itu miris sekali hidup saya mas bro. Karena PS saya sudah tidak ada lagi, usaha tidak ada lagi, cuman saya mengenalkan bengkel ini mas bro. Ya paling cuma dapat nempel ban mas bro, 10, 20 ribu, 30 ribu ya mas bro. Jadi saya berinisiatif, di sebelah rumah saya itu ada tanah kosong ya mas bro ya. Tanah kosong sekitar 8 meter ya mas bro, 8 kali 20 meter mas bro. Di situ saya tanamkan cabai rawit mas bro. Saya bertani untuk menambah kehidupan sehari-hari saya. Itu pun selama 3 bulan kan belum ada hasilnya mas bro, menderita. Jadi saya tetap bertahan mas bro. Saya tinggal di sini bukan bersama orang tua saya mas bro. Saya di sini tinggal sendirian mas bro ya, bersama istri dan anak saya mas bro. Tetapi pada masa waktu saya merintis bengkel mas bro, itu saya belum menikah mas bro, saya masih bujangan. Tetapi bagaimanapun saya harus selalu berusaha supaya bisa makan mas bro.
saya tanam di sebelah rumah saya cabai rawit ya Mas Bro, bertani. Itu pun Mas Bro, pupuk kandangnya asal Mas Bro tahu, itu bukan saya beli Mas Bro. Dari mana saya dapat uang, sementara usaha saya sepi, makan saja keteteran ya Mas Bro. Jadi karena saya punya ayam di rumah saya Mas Bro ya, jadi saya kumpulkan teh ayamnya ya, kotoran ayamnya di dalam kandang. Kalau sore jam 4 itu sudah saya kurung Mas Bro, supaya banyak nanti kotoran ayamnya yang bisa saya ambil. Jadi guyur-guyur sebatang, 2 batang, 10 batang, 20 batang saya tanam. Dan alhamdulillah Mas Bro, bisa membantu pemasukan saya. Itu pun bengkel tetap berjalan Mas Bro, karena saya menanam cabai itu di sebelah bengkel saya Mas Bro, pas di sebelah dinding bengkel saya Mas Bro. Dari hasil cabai itu Mas Bro ya, waktu itu dengan luas tanah 8 kali 20 meter, saya mendapat per minggu itu 200.000 Mas Bro. Saya dapat 200.000 dari penjualan cabai itu per minggu. Jadi dalam sebulan saya dapat 800.000 ya Mas Bro. Di situ saya perlahan-lahan lagi membeli seperti perlengkapan bengkel ya Mas Bro, seperti impact, seperti kunci-kunci yang kurang, itu pun belum cukup Mas Bro. Dan saya perlahan-lahan seiringnya waktu, adalah orang-orang jauh ya Mas Bro yang motornya ngejam. Mungkin dia tidak bisa membawa motor itu terlalu jauh karena motornya mati. Dititipnya pada saya dan dia tanya, bisa dibenar Bang, bisa jelaskan baik-baik kan? Ya alhamdulillah dapat bongkaran pertama saya Mas Bro. Bongkaran pertama saya itu memang orang dalam perjalanan jauh. Karena orang-orang di sekitar saya itu belum percaya saya mempunyai pengalaman di bidang bengkel Mas Bro. Karena background saya S1 itu keguruan Mas Bro. Dan ketika saya buka toko di sini, bukan bengkel yang saya buka Mas Bro, tetapi rental PS3 Mas Bro. Nah, di dalam kisah tersebut Mas Bro, apa saja yang saya lakukan? Ada 3 hal Mas Bro, 3 hal yang guru saya sampaikan kalau kita ingin mendapat hasil yang berkah. Kecil tetapi berkah, besar tetapi berkah. Ada 3 hal Mas Bro. Pertama, kita berusaha Mas Bro. Seperti yang saya ceritakan tadi Mas Bro, walaupun bengkel saya sepi, walaupun orang-orang di sekitar saya tidak mempercayai saya, tetapi saya tetap berusaha Mas Bro. Usaha apa Mas Bro? Pertama, kita harus jujur. Apabila ada pelanggan, kita jujur. Kita bisa menerangkan penyakit-penyakit motornya. Jadi apa saja yang terjadi dengan motornya, kita cek dulu Pak. Bagaimanalah kita menerangkan dengan baik agar kita tidak diklaim sebagai pembohong Mas Bro. Nah, banyak usaha-usaha lain yang dilakukan Mas Bro. Seperti saya tadi manen cabai Mas Bro, itu 200.000 per minggu, itu tidak saya makan penuh. Apa usaha saya? Sodakoh Mas Bro, sedekah. Walaupun kita sedikit, walaupun kita mendapat hasil sedikit, tetapi kita tetap bersedekah Mas Bro. Walaupun 1.000 2.000, itu tetap kita harus bersedekah Mas Bro. Karena di dalam penghasilan kita itu tetap ada hak orang lain Mas Bro, sekecil apapun. Jadi terkadang di dekat rumah saya ini ada masjid Mas Bro. Jadi masjid itu dia nunggu di tengah jalan gitu, minta uang untuk sumbangan masjid gitu Mas Bro. Kalau ada tempelan, saya sisakan uang 1.000 2.000. Nanti kalau ada tempelan lagi, saya sisakan 1.000 2.000. Nanti kalau ada bongkaran lagi, dapat upahnya, saya sisakan lagi, sedekah lagi Mas Bro. Itu usaha saya Mas Bro. Usaha saya pertama tadi, kita bisa jujur dan bekerja dengan baik sejujur-jujurnya, dan kita jangan lupa bersedekah. Nah kemudian Mas Bro, di dalam 3 hal usaha saya, yang kedua adalah berdoa Mas Bro. Berdoa. Kita jangan lupa berdoa bahwa
Yang memajukan usaha kita, bengkel kita ini adalah Allah mas bro, yang menciptakan kita. Tanpa izin Allah, apapun yang kita lakukan tidak akan terlaksana mas bro. Selalulah kita berdoa kepada Allah. Ketika saya buka bengkel, saya berdoa, baca bismillah, baca sholawat. Ketika sholat, kita berdoa untuk usaha kita, untuk anak istri. Jangan lupa berdoa mas bro, teruslah berdoa. Maju atau tidaknya bengkel kita mas bro, kecil atau besar bengkel kita mas bro, tetaplah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun sukses bengkel kita, kita tidak mau berdoa kepada Allah, maka kita termasuk golongan-golongan yang sombong mas bro. Orang yang tidak mau berdoa itu adalah orang yang sombong mas bro. Jadi sholat dan berdoalah kepada Allah. Dan ketika membuka toko, berdoalah kepada Allah mas bro. Jangan kita menjadi orang yang sombong dan yang angkuh. Orang yang tidak mau berdoa itu orang yang sombong mas bro. Dan yang ketiga adalah apa mas bro? Yang ketiga, kita selalu bertawakal. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala mas bro. Bertawakal bagaimana? Bertawakal, kalau ini saya mas bro ya, ini yang ahlinya lebih banyak. Saya kan cuma mekanik. Saya kan ada sedikit belajar agama dari guru-guru saya. Yang saya tahu ya, itu bertawakal kita berpasrah diri kepada Allah ya mas bro. Setelah kita berusaha ya mas bro ya, berusaha bangun pagi ya mas bro ya, bangun pagi, buka bengkel pagi-pagi ya mas bro, berusaha untuk jujur ya mas bro, berusaha untuk bersedekah dan berdoa. Berdoa ketika sudah sholat, berdoa ketika membuka toko, mengucap alhamdulillah ketika menutup toko. Itu adalah usaha-usaha kita semua mas bro, usaha kita semua mas bro. Lalu apa itu tawakal tadi? Kita berpasrah dengan apa yang telah kita lakukan tadi mas bro. Jangan kita merungut kepada Allah, jangan kita merungut atas hasil yang telah kita gapai hari itu, hasil yang telah kita gapai pada bulan itu, hasil yang kita gapai pada siang itu. Jadi jangan kita mengeluh mas bro, tetap semangat dan yakin bahwa esok ada rezeki mas bro. Esok masih ada rezeki, esok masih ada rezeki. Jadi kalau kita pesimis kepada rezeki, maka mungkin sulit untuk perlahan-lahan kita akan dibangkitkan rezeki kita, kemudahan kita. Memang sekarang saya tidak punya bengkel yang besar mas bro, bengkel saya masih kecil mas bro. Tetapi dalam usaha saya tersebut sudah mulai nampak mas bro. Bagaimana nampaknya bang? Gini mas bro, yang dulunya saya nol ya mas bro, mulai ada orang nempel ke tempat kita, ke tempat saya mulai ada orang yang nempel. Sudah mulai orang yang nempel, mulai ada orang berani tukar kampas rem, berani orang tukar bola lampu ya, berani orang pelanggan-pelanggan itu untuk mengecek kenapa lampu ini konslet, kenapa lampu ini kabur ya, dan lain-lain, buram. Jadi sampai sekarang sudah alhamdulillah, walaupun 1-2 orang yang mempercayai bengkel saya untuk membongkar mesin ya, membenar mesin, kelistrikan, pengapian pada motor, itu sudah saya syukuri sekali mas bro. Tetapi ingat mas bro, 3 hal tersebut jangan mas bro lupakan. Selalulah berusaha, bersedekah, jujur, dan manajemenkan toko itu dengan baik mas bro. Bangun pagi, sore tutup. Kalau borongan lagi banyak, malam saya itu lembur. Nah 3 hal itu kalau mas bro jalani, insya Allah mas bro akan, bengkel mas bro akan perlahan-lahan membaik dan membaik. Bertawakallah kepada Allah mas bro, berdoalah kepada Allah, dan bersedekahlah mas bro. Dan sekarang saya sudah menikah mas bro, sudah mempunyai anak 1 orang, yaitu wanita mas bro. Setiap saya membuka toko mas bro, setiap saya menanam cabai mas bro, niat saya apa mas bro? Ya Allah, mudahkanlah rezeki anak istri saya mas bro, mudahkanlah rezeki anak istri saya. Karena rezeki anak istri saya ada pada tangan saya. Saya yang berkewajiban untuk menafkahi mereka. Oke mas bro, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa memotivasi bengkel-bengkel pun belum bisa dipercayai oleh pelanggan-pelanggannya.
sama saja seperti saya Mas Bro. Bengkel saya belum besar Mas Bro, karena saya masih mengerjakan motor-motor itu dengan tangan saya sendiri Mas Bro. Belum punya mekanik saya Mas Bro. Belum punya mekanik Mas Bro. Dulu saya sempat punya mekanik Mas Bro, tetapi sekarang tidak punya lagi. Karena apa Mas Bro? Karena keadaan. Dan alhamdulillah perlahan-lahan insya Allah saya akan menggunakan mekanik. Mohon dukungan dan subscribe-nya. Jangan lupa like dan komen. Apabila Mas Bro punya bengkel yang belum dipercaya oleh pelanggan-pelanggan di sekitar lingkungannya, maka jangan lupa lakukan 3 hal tersebut Mas Bro. Berusahalah dalam bidang manajemen, bangun pagi, tutup sore. Apabila banyak motor yang rusak, lembur malam. Ya, berusahalah jujur ya Mas Bro, dan bersedekahlah Mas Bro. Berdoa kepada Allah ketika sholat, membaca doa ketika membuka toko, membaca alhamdulillah ketika bertutup toko, dan berpasrahlah kepada Allah. Tunggulah, nanti akan Allah balaslah semua usaha Mas Bro. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.